Halo, halo. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Apa kabar? Masih terus semangat dan memantau perbincangan kita, perbincangan saya dengan Bung Rocky. Bung Rocky ini kita yang pasti orang selalu kalau buat para buzzer ini orang kok nggak capek-capeknya ngomongin Pak Jokowi ya. Apa boleh buat karena presidennya Pak Jokowi, jadi tiap hari kita mesti ngomongin Pak Jokowi ya. Dan wira-wiri Pak Jokowi itu yang membuat orang Ya. menganggap ya pembicaraan memang sekitar itu aja tuh. Yes. Dan yang paling unik sebetulnya membaca di ujungnya apa sih Jokowi mau ngapain sebetulnya Ya, kan. ya, ya, Jadi ya. kalau kita perhatikan ya gelagat Pak Jokowi yang minta diselamatkan reputasinya di ujung masa jabatannya. Tinggal Hmm. itu tuh. Tinggal Ya, ya. kita milih dia sebetulnya mau minta diselamatkan oleh siapa? Oleh Anies, oleh Ganjar, oleh Prabowo. Kira-kira itu Ya, pertaruhan ya, hari. ya. Oke, dan ini sekarang Pak Jokowi melanjutkan sidak jalan ya. Kalau waktu itu di Lampung, kemudian sekarang dilanjutkan Pak Jokowi dan saya kira ini kemudian kita udah mulai tahu nih polanya. Dan kemudian ini diglorifikasi dan kemudian nanti apa lembaga survei akan bilang bahwa ini endorsement power atau tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi makin tinggi. Karena itu nanti siapapun, nah seperti kata Bahlil, siapapun yang mau nyapres itu harus dekat-dekat dengan Pak Jokowi. Nah sekarang siapa yang sekarang bukan di dekat-dekat dengan Pak Jokowi, siapa yang didekati oleh Pak Jokowi udah mulai kelihatan tuh Bung Rocky. Ini tinggal 100 hari yang efektif kan menuju pelembagaan final Capres Wapres ini. Dan terlihat bahwa posisi Prabowo itu menguat. Hmm. Eh, Euforia ada di situ. Nah, kelihatannya euforia itu dibaca dengan baik oleh Pak Jokowi. Kan katanya Pak Jokowi oke, dia kirim relawan Jokowinya ke Ganjar, tapi pasti PDIP akan menolak tuh ngapain Jokowi masih cawe-cawe di sini. Ini udah punya kita si Ganjar nih. Demikian juga Anies. Anies perlahan-lahan memperoleh dimensi lain, yaitu ketegangan antara Jokowi dan Megawati kan. Dan nggak mungkin kalau Anies itu tiba-tiba dibatalkan hanya karena Nasdem ada perkara di kejaksaan misalnya tuh. Karena tetap ada dua partai yang ngotot dan itu artinya Nasdem juga diuji. Apakah Anda betul-betul Spartan? Jangan cuma ngomong doang itu di awal menyodorkan, tapi ternyata ketika Anda dipersoalkan oleh Pak Jokowi lalu Anda mundur. Tapi kita tahu bahwa Surya Paloh ini orang yang unik, yang mau at all cost dia mau fight gitu. Dan tanda-tanda itu terlihat. SBY juga akhirnya menetapkan enggak, kita nggak akan tergoda oleh proposal istana, tetap Anies Baswedan. Jadi Anies sudah jadi faktor. Dan itu berarti ada kelegaan kita untuk melihat bahwa akan ada tiga calon itu. Tetapi dari sekarang orang mulai melihat calon yang diusung oleh Pak Jokowi awalnya itu Ganjar yang ingin dia pengaruhi sampai hari-hari terakhir, ternyata tidak bisa lagi dia lakukan. Maka Jokowi sebagai orang yang berupaya dapat rasa aman menjelang lengsernya harus memilih Anies atau Prabowo. Ternyata atau kelihatannya apapun bahasa tubuh Jokowi tetap dia mencari perlindungan pada Prabowo. Saya pakai istilah mencari perlindungan. Sebab kesakusuk Jokowi kan cuma itu mencari perlindungan. Kalau bukan karena kecemasan dia sendiri, dia akan biarkan politik kan. Nah sekarang mungkin dia udah lega, dia udah merasa semacam ya kira-kira 70-80% masyarakat sudah mengerti bahwa dia minta perlindungan Prabowo. Nah sekarang dia jalan-jalan ke jalan-jalan rusak tuh supaya terlihat bahwa dia kembali bekerja. Padahal sebetulnya itu pekerjaan pencitraan juga yang diatur oleh lembaga survei. Dan sebenarnya kalau jalanan rusak, kemudian terutama jalan negara, ya itu rusak. Kalau jalan, itu kan sebenarnya bahkan sebenarnya termasuk jalan provinsi dan kabupaten pun juga bagaimanapun karena dia presiden jadi tanggung jawab Pak Jokowi. Orang kan melihatnya selalu ini salah pemerintah daerah, salah alokasi. Ya kalau mau kita tarik ke pusat, ya ini salah di atas dong, manajer di paling puncak yang salah sehingga kemudian terjadi kesalahan pembangunan di berbagai daerah itu. Karena fenomena seperti Lampung, Jambi ini bukan hanya itu. Ternyata di Jawa Tengah pun kalau kita baca di media sosial banyak sekali kerusakan jalan semacam itu, Bung Rocky. Itu udah dibocorin oleh netizen di Hmm. semua tempat dan mulai terlihat bahwa sebetulnya Jokowi nggak punya desain pembangunan infrastruktur. Nah, dia nggak Yes. tahu yang mana yang mesti diutamakan. Ya, ya. Tiba-tiba jalan tol ada, ternyata jalan-jalan desa, jalan kampung, jalan kabupaten itu rusak. Lalu rakyat akan menganggap bahwa karena kebijakan Jokowi itu menyebabkan mereka nggak bisa mengakses jalan tol. Kan yang disebut jalan Jokowi cuma jalan tol, kan itu yang dipamerkan. Nah, jalan-jalan lain jalan siapa itu? Ya tetap negara mesti urus karena APBN akan dibagi ke daerah-daerah juga kan. Jadi tetap Pak Jokowi udah di akhir masa jabatan itu seperti masih 7 tahun lalu dia inspeksi-inspeksi ke daerah-daerah. Ini kan belusukan versi lain kan sebetulnya.
untuk naikkan elektabilitas. Padahal sudah selesai. Jadi bagus saja Pak Jokowi, udah biarin aja rakyat menilai bahwa sinyal Anda ke Prabowo udah dibaca lah. Jadi udah Anda mondar mandir aja tuh, masih banyak jalan di Maluku Utara, di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah tuh yang hancur itu. Jadi itu pentingnya Jokowi mempersiapkan diri untuk tidak lagi masuk dalam politik praktis. Nah, ini kelihatannya buat Anda benar tadi, bagi Anies ini semacam blessing ya ketika akhirnya Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu bersimpang jalan gitu ya. Kalau kemarin misalnya Pak Jokowi itu tidak bersimpang jalan dengan Pak Jokowi, ya dengan Ibu Megawati ini ya berat gitu ya, karena bagaimanapun juga satu, PDIP itu sebagai sebuah partai infrastrukturnya kuat gitu ya. Kedua, Pak Jokowi punya infrastruktur negara. Kan itu yang kalau ini bertemu jadi satu, kan ini jadi kekuatan besar sekali. Tapi sekarang ternyata sudah beda ini, dan saya kira ini membuat dilema bagi Ganjar, karena Ganjar itu kan besar itu karena tentu saja karena ada pengaruh Pak Jokowi gitu ya. Jadi kalau ketemu kekuatan PDI dengan Pak Jokowi menjadi sangat kuat. Tapi sekarang dengan berpisah ini, saya kira Ganjar mungkin ini kalau kita mau mengadakan survei yang serius, nggak seperti yang disampaikan oleh lembaga survei elektabilitasnya sekarang. Iya, lembaga survei tergopo-gopo untuk dongkrak Ganjar. Padahal lembaga survei nggak usah survei publik, survei aja dalam PDIP. Siapa yang pro Ganjar, siapa yang tidak setuju Ganjar atau ragu-ragu kan. Di dalam PDIP kecemasan bahwa partai itu utuh mendukung Ganjar udah terbaca bahwa tidak utuh lagi tuh. Jadi faksi-faksi dalam PDIP menunjukkan bahwa Ganjar pada akhirnya akan dikuasai oleh ya kepentingan yang nggak bisa dikontrol oleh Ganjar sendiri kan. Kan mestinya Ganjar begitu jadi capres, dia bikin timnya, lalu dia selesaikan di bawah. Sekarang Ganjar timnya adalah orang-orang PDIP yang di awal anti Ganjar kan. Itu intinya. Hanya karena menghormati Ibu Mega, maka Mbak Puan bersedia untuk jadi tim pemenangan. Demikian juga faksi-faksi yang lain. Jadi kelihatannya moral Ganjar itu jatuh sebetulnya tuh. Dan itu terbaca dari sikap dia yang ya makin lama makin nunggu perintah Ibu Mega. Sementara Ibu Mega kalkulasinya panjang lebar tuh. Jadi Jokowi akhirnya tahu bahwa PDIP melemah. Oleh karena itu mending ambil sikap memusuhi PDIP aja kan. Jadi gampangnya Jokowi lagi musuhin Ganjar yang PDIP sebetulnya tuh. Itu kalau kita mau bicara terang-terangan begitu. Dan Ya, Jokowi merasa dia udah aman di wilayah Prabowo. Kira-kira udah begitu terjadi. ya, Nah, ya. kalau dibayangin dari sekarang bagaimana prosesnya? Ya pasti tiga pasangan dan 2 putaran. Dan putaran kedua tinggal Prabowo dan Anies Baswedan. Ya, dan saya kira mungkin jangan dianggap kita mengada-ada ya. Sinyal dari ke Pak Prabowo itu dari Pak Jokowi jelas. Kemarin tadi pagi kita singgung soal Haritanu yang habis bertemu dengan Pak Jokowi dan kemudian bertemu dengan Pak Prabowo. Kan nggak mungkin itu kalau tidak ada arahan dari Pak Jokowi, apalagi Pak Haritanu menyatakan bahwa akan mendukung calon presiden yang didukung oleh Pak Jokowi. Kan begitu. Jadi clear itu ya. Belum lagi relawan-relawan juga udah mulai menyuarakan soal Prabowo. Jadi nanti saya kira sebentar lagi jangan kaget kalau kan lembaga survei ini di istana ya, bukan di PDIP ya, selama ini yang bermain ya Bung Rocky ya. Jadi sebentar lagi akan lembaga survei akan muncul survei-surveinya, nanti yang akan tertinggi itu adalah Pak Prabowo dalam waktu sebentar, dan mungkin realitanya semacam itu gitu. Ya itu konyolnya. Ini sebetulnya Ibu Mega yang mesti dari awal. Kan bayangin, Ibu Mega minta Jokowi menyaksikan pencalonan capres Ganjar. Jokowi terbirit-birit ini kata pers ya. Dari Solo pergi. Maka harusnya udah ada komitmen di situ. Anda petugas partai saya, jangan lagi bertugas untuk orang lain. Kan itu mestinya kan. Jadi kalau Ibu Mega sekarang lihat loh, kok Pak Jokowi kasih sinyalnya bukan pada Ganjar, ya pecat aja Jokowi sebagai kader kan, lebih enak begitu tuh. Nah ini kan nggak jelas nih, Jokowi sebagai kader PDIP harusnya pro Ganjar, tetapi dia pro Prabowo, dan Ibu Mega nggak bisa bikin apa-apa. Ganjar akan kehilangan dukungan moral tuh, dianggap bahwa ya Anda akhirnya jadi gelandangan di PDIP itu, karena pengasuh Anda tidak lagi mau mengasuh, dia pindah ke Prabowo, sementara Ibu Mega berharap bahwa dengan pindahnya Ganjar, maka Jokowi juga pindah ke Ganjar Mega. Ternyata Jokowi pindah ke Prabowo. Tuh. Jadi itu udah nasib dari perpolitik yang kalkulasinya buruk. Kira ini pilihan Pak Jokowi ini kan sebenarnya ada paket lengkap sebenarnya yang diinginkan Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi pengen terus mengendalikan kekuasaan? Satu tentu saja berkaitan dengan kepentingan keluarganya ya, politik dinastinya pasti aman. Kemudian proyek-proyek dia yang besar seperti IKN, kereta api cepat Cina dan sebagainya itu aman lah gitu.
Saya kira kalau Pak Prabowo yang diamanahi oleh Pak Jokowi untuk keluarga aman lah. Saya kira Pak Prabowo pasti akan menjaga komitmen itu. Tapi kalau untuk proyek ya Pak Prabowo kan pasti punya pemikiran sendiri gitu kan. Visi Pak Prabowo tuh beda kan dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo ini nggak paham banget dengan geopolitik global gitu dan dia aktif dalam dunia internasional. Sementara Pak Jokowi kan inward looking benar kan gitu. Sidang PBB aja periode pertama 5 tahun nggak datang-datang gitu sekali pidato di PBB karena COVID. Jadi pidatonya melalui video gitu. Ya, tapi jangan terlalu detail kita buka masalah ini ya. Oke, oke. Enggak, saya cuma baca aja. Saya cuma baca berita di media aja. Memang di atas kertas Jokowi ingin ada rasa aman. Oh iya, kalau itu Pak Prabowo pasti sebagai seorang militer nggak mungkin lah bekas kepala negara itu diacak-acak. Tapi rasa aman itu bukan berarti dukungan terhadap proyek-proyek Jokowi selanjutnya, itu bedanya kan. Karena Presiden Prabowo nanti kalau terpilih dia juga punya ide tentang apa yang mau dilakukan di wilayah yang berbatasan dengan Cina. Kalau begitu posisi IKN itu akan diuji ulang tuh bagaimana food estate di Papua yang jadi medan pertarungan hak asasi manusia sekarang. Jadi tidak mungkin Prabowo meneruskan seluruh rencana Jokowi karena perubahan global, perubahan paradigma kapitalisme dunia tuh. Tetapi yang pasti kalau disebut Prabowo akan meneruskan kebijakan Jokowi enggak apa tidak? Ya pasti tidak. Karena presiden baru tidak terikat pada presiden lama. Dia terikat pada komitmen sebagai seorang patriot untuk menjaga marwah presiden setelah dia lengser. Demikian juga waktu itu juga Pak Harto juga begitu kan. Jadi udah Pak Jokowi nggak usah takut, nggak usah cemas. Bahwa rakyat Indonesia tidak mungkin mempersoalkan Anda. Kalau Presiden Prabowo jadi presiden, dia pasti pidato pertamanya adalah kira-kira saya Presiden Prabowo dan menganggap bahwa bangsa ini harus diselamatkan. Oleh karena itu peradaban politik mesti dikembalikan. Mari kita hormati pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Selesai di situ. Tetapi sidang kabinet pertama nggak mungkin membahas kelanjutan IKN. Gampangnya begitu. Dan saya kira itu bukan hanya Pak Prabowo ya soal menjaga tradisi Indonesia kan seperti itu ya yang disebut mikul dur mendem jeru gitu ya. Artinya menjaga setinggi-tingginya kehormatan seseorang dan memendam kesalahan-kesalahannya. Saya kira begitu ya Bung Rocky ya. Siapapun termasuk Ganjar pun saya kira juga akan Anies juga seperti itu. Nah, tetapi yang saya kira kita gembira dengan situasi hari ini adalah sinyalnya tentu saja ini Pak Jokowi mungkin akan mengurangi keinginannya untuk hanya all the president men gitu ya. Kalau kemarin kenapa dengan asumsi dulu kan Ganjar juga di bawah pengaruh Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Prabowo di bawah pengaruh Pak Jokowi juga. Tapi sekarang kan Ganjar itu bukan di bawah pengaruh dari Pak Jokowi lagi. Jadi saya kira ini kabar baik untuk Anies Baswedan dengan begitu akan ada tiga pasang calon yang akan maju. Ya itu, jadi kalau kita bayangin Ganjar tuh kedinginan di dalam selimut tebal PDIP. Jadi resah juga nih kawan ini kan. Jadi kita bayangin kok nggak ada semacam postur presidensialitas pada Ganjar ya. Dia tetap seolah-olah orang yang masih cari-cari gantungan tuh. Padahal udah jelas dia udah diasuh oleh PDIP. Jadi kemampuan Ganjar untuk memberitakan dirinya pada pers bahwa dia adalah calon presiden hilang. Nah, itu yang dulu dia bahkan lebih hebat waktu gubernur Jawa Tengah dan merasa bahwa oh ya gue gubernur Jawa Tengah calon presiden. Sekarang udah lupa. Jadi gubernur Jawa Tengah atau petugas partai barunya Megawati kan. Jadi ide itu akhirnya terbentuk bahwa Ganjar itu hanyalah komoditas. Dia bukan leader, dia dealer, hasil dari dealer sebetulnya. Nah bagian ini yang saya kira Pak Ganjar tolong perbaiki itu. Jadi Anda bilang aja pada Ibu Mega, saya calon presiden, biarkan saya susun tim saya sendiri, jangan dijadikan tawanan lagi. Masa udah dijadikan petugas jadi tawanan lagi itu. Wakil presiden nanti tentukan Bu Mega, lo bagaimana itu? Ganjar apa kalau begitu di situ tuh? Jadi moral Ganjar jatuh dan relawan Ganjar merasa bahwa itu kehilangan akses pada hal-hal yang tadinya dia perlu dari Ganjar, terutama uang-uang harian ini. Ya. Jadi Ganjar yang dulu bukan Ganjar yang sekarang. Dan sorry itu saya kira sepakat saya lihat. Sekarang ini aura presidensial itu hanya terlihat pada Anies Baswedan dan pada Pak Prabowo ya. Sekarang ini apa boleh buat kita mesti ngomong terus terang seperti itu ya Bung Rocky ya. Ya, Anies gembira aja masuk keluar kampus. Jadi kita mau pastikan bahwa ya udah ini politik yang salah diasuh itu disebabkan karena persaingan yang kurang mulia antara
Jokowi dan PDI dan Ibu Mega, dan itu persaingan di antara dua tokoh PDIP sebetulnya tuh. Jadi blessing in disguise, ketegangan di PDIP memungkinkan demokrasi diasuh lebih terbuka, itu sebetulnya. Nah, kalau udah begitu kita kita ini skenario-nya orang banyak melihat ini skenario langit sekarang, bukan skenario Jokowi lagi kan gitu ya. Ya, Ibu Mega mungkin lagi tanpa berata juga. Tapi satu waktu mungkin Ibu Mega berpikir, ya memang saya salah, karena itu minta lagi suara langit tuh. Dan tiba-tiba Ibu Mega bilang, oke, panggil lagi Ganjar, ternyata Anda bukan suara langit. Saya masih mendengar suara langit ketujuh, Anda suara langit ketiga baru tuh. Jadi kira-kira begitu. Oke, makin asik ya situasi politik karena sejak awal kita selalu bilang bahwa semakin banyak calon presiden itu semakin bagus gitu karena membuat pilihan-pilihan masyarakat kita jadi kita akan mendapatkan putra-putra terbaik gitu. Masa kita cuma suruh datang ke TPS itu melegitimasi pilihannya Pak Jokowi. Ini kan nggak asik banget kan begitu. Ya itu, jadi kita ingin sebagai akhir, coba KPU baca kenyataan ini lalu bikin agenda untuk pendidikan politik 4 bulan ke depan. Supaya KPU juga kita nilai bukan sekedar petugas teknis bawa-bawa kotak suara, tapi dia juga punya konsep untuk membuat bangsa ini percaya bahwa di kotak suara itu ada pendidikan politik. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Dan kita terus membantu publik untuk melakukan pendidikan politik juga. Nanti terlalu lama ya. Kita kalau disebut kita mendidik politik, enggak, kita membantu lah ya, membantu pendidikan politik di publik dengan dimulainya dengan 0%. Ya. Dari awal ini kurikulum dasarnya 0%. Ya, betul. Oke, thank you Bung Rocky.